そうだな。ルルクズレレカレル。Yap, gue kabut kali ini gue bakal bahas kembali Jigokuraku season yang kedua, yaitu alur cerita atau spoiler episode kedua. Nah, kali ini gue bakal ngelanjutin alur cerita episode pertama kemarin, yaitu pertarungan habis-habisan Gabimaru melawan Azachobe, yaitu dimulai dari chapter 49 adaptasi manganya. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran, yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, dalam pertarungan terakhir, mereka berdua sama-sama sudah dikendalikan oleh energi kehidupan yang mereka miliki. Ya, dibanding dengan lawannya, Gabimaru sudah kehabisan Tao, yang berarti dirinya sesaat lagi bakal mati. Nah, di saat Gabimaru ini bertarung habis-habisan dengan Chobe, Gabimaru pun sempat merasakan kehadiran istrinya. Dan akan tetapi, Gabimaru sudah hilang kendali atas dirinya sendiri. Di sisi lain, Gentetsu Sai dan Pucci merasa sebentar lagi mereka berdua akan mati. Nah, melihat kejadian itu, Toma merasa cemas dengan kakaknya tersebut. Dan langsung aja, Toma pun berusaha menghentikan dan menyadarkan Chobe. Nah, melihat kejadian itu, Gabimaru merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membakar mereka berdua. Tapi di saat Gabimaru bersiap untuk menyerang mereka, Mei tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan mereka dengan kemampuan misterius yang gak disangka-sangka oleh semua orang. Dan hal tersebut dilakukan Mei supaya Gabimaru gak mati akibat kehabisan energi kehidupan. Nah, setelah mengeluarkan kemampuan Mei, Chobe pun akhirnya terjatuh dari atas tebing. Sedangkan di sisi lain, pengguna pedang naga dan Pucci merasa penasaran dengan kekuatan Mei. Dan menurut mereka berdua, apakah kekuatan tersebut bersumber dari Tao milik Mei? Nah, sambil memegang Mei yang sedang lemah setelah menggunakan kekuatannya, si pengguna pedang naga merasa tubuh Mei seolah-olah berubah jadi besar dan parasnya yang cakep. Dan hal itu disebabkan oleh efek kekuatan yang dikeluarkan Mei. Sedangkan di sisi lain, tim Sagiri masih berada di dalam kuil, dan Sagiri merasa khawatir dengan efek getaran yang sempat mereka rasakan. Dan menurutnya, alangkah lebih baik mereka cepat-cepat keluar dari tempat tersebut, karena Sagiri khawatir getaran tersebut bakal kembali. Nah, selain terhindar dari bahaya, mereka juga punya peluang untuk menemukan tim Gabimaru setelah keluar dari tempat tersebut, sambil melihat ketiga rekannya yang tampak aneh dengan pakaian baru mereka. Di sisi lain, Yusuriha menanggapi omongan Sagiri bahwa prioritas utama mereka bukan untuk mencari Gabimaru dan tim lain, melainkan mereka mencari eliksir kehidupan. Dan Yusuriha menambahkan jika eliksir yang mereka cari nggak ada di kuil tersebut, setidaknya mereka harus meninggalkan tempat itu. Sedangkan di sisi lain, Sagiri merasa yakin bahwa setelah meninggalkan tempat itu, mereka pasti akan menemukan tim Gabimaru. Namun pernyataan itu sempat dibantah oleh Yusuriha, karena Yusuriha ternyata menyukai Sagiri. Tapi di sisi lain, Sagiri merasa pernyataan yang diungkapkan Yusuriha cuma omong kosong. Dan Sagiri yakin betul dengan pendirian Yusuriha bahwa eliksir kehidupan memang tidak ada di tanah keabadian. Nah, sambil memegang tangan Yusuriha, Sagiri percaya bahwa suatu saat mereka semua bisa keluar hidup-hidup sambil membawa eliksir kehidupan. Ya, entah Yusuriha dan Gabimaru, mereka semua bisa keluar bareng-bareng. Namun Sagiri belum yakin apakah Gabimaru dan yang lain pernah berkunjung di tempat ini. Di sisi lain, Yusuriha menanggapi bahwa kemungkinan besar Gabimaru pernah datang ke tempat tersebut. Dan itu bisa dibuktikan dengan adanya sebuah bekas api dekat gerbang di wilayah tersebut. Dan Yusuriha menambahkan selain Gabimaru, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kerusakan brutal seperti yang dilakukan Gabimaru. Dan Yusuriha yakin jika mereka keluar dari tempat tersebut, mereka pasti akan bertemu dengan tim Gabimaru. Nah, sebelum keluar dari gerbang kuil, Shion merasa tempat tersebut memiliki aura yang sangat menyeramkan. Dan kejadian itu belum pernah dirasakan oleh Shion. Sedangkan di sisi lain, Yusuriha merasa penasaran siapa sebenarnya orang yang membangun wilayah tersebut. Nah, setelah Sagiri dan yang lain melewati gerbang kuil, singkat cerita, mereka akhirnya bertemu kembali dengan tim Gabimaru. Nah, dalam pertemuan mereka, Hoko merasa bersyukur banget dan berterima kasih pada Pucci dan kawan-kawan.
karena mereka telah menjaga Mei, serta dirinya merasa bersyukur banget dapat bertemu kembali dengan Mei. Di sisi lain, Pucci merasa penasaran dengan makhluk berkepala tanpa tubuh yang berbicara dengan mereka. Nah, sambil melihat Pucci dan rekan yang lain, Hoko merasa ini baru pertama kali sejak 10 abad Hoko dipertemukan dengan orang-orang kuat kayak mereka. Dan manusia pohon tersebut percaya bahwa orang-orang tersebut akan membawa perubahan besar di tanah Shinseikyo atau di tanah keabadian. Nah, dalam pembicaraan tersebut mereka saling bertukar informasi mengenai jumlah anggota dan para kriminal yang masih tersisa dalam kelompok mereka. Dan menurut Sion, sekarang mereka hanya tersisa 8 orang dari jumlah sekitar 20. Dan Sion merasa khawatir jika mereka pergi dengan jumlah kelompok yang besar, maka mereka akan dapat masalah. Dan apalagi melihat Gabimaru dan Hoko, mereka belum bisa berjalan. Sedangkan Mei, dirinya masih terlihat agak lemah setelah mengeluarkan kekuatannya. Iya, dengan kejadian tersebut Sion merasa bersalah dan menyesal atas apa yang menimpa rekan-rekannya dalam kurun waktu 2 hari. Saat pertama kali mereka datang ke tanah Shinseikyo. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Gentetsusai, dan menurut pengguna pedang naga tersebut, sebagai seorang kriminal, penyesalan tersebut tidak ada artinya bagi mereka. Ya, karena dari awal para tahanan kayak mereka akan saling membunuh hingga menyisakan 1 orang. Di sisi lain, Sion merasa bodoh amat dengan ungkapan tersebut, bahwa apa pentingnya jika mereka mati di tempat ini. Nah, karena ungkapan tersebut, pengguna pedang naga sempat tersulut emosi dan mengatakan, apakah Sion dan para Asaemon yang lain bisa keluar hidup-hidup di tanah Shinseikyo? Terlebih lagi, salah satu anggota mereka melakukan pengkhianatan terhadap para Asaemon dan tim yang lain, yaitu Toma. Dan Gentetsusai menambahkan dirinya sudah bermurah hati untuk tidak menghabisi Toma. Namun dikarenakan Toma sempat memperlambat kelompoknya, Gentetsusai akan mengeksekusi Toma di saat itu juga. Tapi di sisi lain, Sagiri melarang tindakan tersebut dan mengatakan bahwa kemungkinan Toma ngelakuin itu karena ada alasan yang tidak mereka ketahui. Dan apalagi, Sagiri nggak akan ngebiarin kawan-kawannya mati lagi, kecuali mereka bertemu dengan musuh yang kuat dan membahayakan mereka. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Gentetsusai sempat memuji sikap Sagiri, bahwa selain cakep, Sagiri adalah cewek yang luar biasa. Nah, di sela pertengkaran mereka berdua, Yuzuriha merasa kondisi Gabimaru semakin memburuk. Dan itu dikarenakan dalam beberapa hari terakhir, Gabimaru sering bertarung. Dan hal itulah yang ngebikin energi kehidupan milik Gabimaru semakin berkurang, sampai ingatan Gabimaru perlahan akan menghilang. Nah, selain tahu yang semakin berkurang, menurut Uchi, luka yang didapat Gabimaru lebih dari luka fisik, yang sewajarnya luka tersebut dapat menghancurkan inti tubuh dari Gabimaru. Namun benar saja, setelah Gabimaru sadar kembali, Gabimaru pun lupa dengan Sagiri dan rekan-rekannya. Nah, melihat kejadian itu, Sagiri pun mulai mencoba memeriksa tubuh Gabimaru. Tapi Gabimaru menolak lalu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, sambil menyuruh Sagiri untuk mengabaikan Gabimaru. Di sisi lain, Sion pun menjelaskan luka yang didapat Gabimaru bukanlah luka biasa yang dapat sembuh dengan sendirinya. Tapi luka tersebut dapat menimbulkan kematian jika nggak dirawat dengan tepat. Ya, meskipun Gabimaru lupa pada Sagiri dan yang lain, tapi Gabimaru masih ingat dengan namanya sendiri. Nah, singkat cerita, saat Sagiri ingin mendekat pada Gabimaru, Gabimaru pun langsung menyerang Sagiri. Tapi untung aja, Sion dan Uchi masih cukup sigap membaca serangan dadakan Gabimaru, sehingga serangan Gabimaru berhasil digagalkan. Nah, di sisi lain, Gabimaru tampak kesel dengan keadaannya yang semakin lemah. Namun di sisi lain, Sagiri masih berusaha untuk ngomong baik-baik pada Gabimaru, karena Sagiri berpikir Gabimaru yang sekarang bukan Gabimaru yang dia kenal pertama kali. Dan Sagiri pun tahu energi kehidupan Gabimaru semakin berkurang, sehingga separuh jiwa Gabimaru perlahan-lahan mulai hancur. Dan hal tersebut disebabkan oleh pertarungan yang berkepanjangan sejak Gabimaru dan Sagiri pertama kali terpisah. Dan menurut Sagiri, hanya ada satu alasan kenapa Gabimaru melakukan hal tersebut. Dan maka dari itu, Sagiri mengatakan pada Sion dan yang lain, biar dirinya saja yang akan menangani Gabimaru.
Dan sambil mendekati Gabimaru, Sagiri pun mulai melontarkan pertanyaan pada Gabimaru mengenai tujuan awal Gabimaru menginjakkan kaki ke tanah keabadian. Dan bukan cuma itu aja, Sagiri pun memperkenalkan dirinya kembali pada Gabimaru bahwa Sagiri adalah Algojo dan bukan seorang musuh. Tapi di sisi lain Gabimaru tetap saja menolak untuk dipulihkan oleh Sagiri. Nah, karena sudah nggak tahan dengan perlakuan lembut yang dilakukan Sagiri pada Gabimaru, Sagiri pun langsung bertindak kasar pada Gabimaru supaya Gabimaru bisa dipulihkan. Dan alhasil, berkat sentuhan dari Sagiri, Tao milik Gabimaru perlahan-lahan mulai pulih. Di sisi lain, Pucci dan Getetsusai merasa penasaran apa yang sebenarnya mereka berdua lakukan. Nah, sambil melihat mereka berdua, Mei merasa Tao milik Gabimaru perlahan-lahan mulai pulih. Sedangkan di sisi lain, Yuzuriha dan Shion gak bakal menyangka jika Sagiri memiliki sifat yang lembut juga. Iya, Shion merasa ada hubungan spesial antara Sagiri dan Gabimaru yang tidak ia ketahui. Tapi yang pasti mereka terlihat sangat cocok. Nah, sambil ditindih oleh Sagiri, Gabimaru merasa kekuatannya sudah kembali. Dan Sagiri pun mulai menjelaskan bahwa alasan kenapa dirinya ngelakuin itu karena Sagiri masih membutuhkan bantuan Gabimaru. Dan selain itu, Gabimaru masih punya istri yang harus ia temui. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Shin kemudian beralih ke tempat Azai. Nah, dalam tempat itu, Azai merasa setelah dikendalikan oleh Tao miliknya sendiri, Azai hilang kesadaran. Tapi meskipun dirinya sempat lupa diri, Azai merasa yakin bahwa kelak dirinya akan berhasil menguasai energi kehidupan atau Tao, dirinya tidak akan bisa dikalahkan. Nah, sambil melihat area sekitar, Azai melihat tempat tersebut menyerupai sebuah mangkuk dan bukit yang berada di tengah-tengahnya. Ya, Azai merasa wilayah itu mirip seperti tambang atau tempat keagamaan. Namun tiba-tiba muncul beberapa makhluk aneh yang tinggal di wilayah tersebut. Dan menurut Azai, inilah saat yang tepat untuk menguji kemampuan Tao miliknya. Nah, di sisi lain kelompok Gabimaru sudah sampai di sebuah gua tempat mereka bisa bersembunyi dari Tencent. Dan menurut Yuzuriha, tempat ini sangatlah sempit untuk mereka bersembunyi. Namun Gentetsusai menanggapi, meskipun tempat ini terasa sempit, tapi tempat ini sangat sempurna buat mereka. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Shion pun memperingatkan mereka untuk selalu waspada terhadap Tencent. Dan menurut Shion, mereka bisa saja melacak mereka tanpa sebuah perantara. Nah, sambil memegang dagunya, pengguna pedang naga sempat meremehkan kekuatan para Tencent, sambil mengatai Shion sebagai orang yang penakut. Namun di sisi lain, Yuzuriha pun meluruskan ucapan Gentetsusai bahwa sebenarnya mereka takut pada Tencent bukan karena mereka kuat, melainkan tubuh mereka abadi. Dan Yuzuriha merasa Tencent hanya bisa dikalahkan oleh mereka berlima. Di sisi lain, Shion bertanya pada Gabimaru, selain mereka, apakah Gabimaru pernah baku hantam dengan salah satu anggota Tencent? Dan Gabimaru menjawab dirinya pernah baku hantam di luar gerbang. Nah, mendengar jawaban Gabimaru, Sagiri merasa senang karena ingatan Gabimaru sudah kembali. Dan di sisi lain, Gabimaru merasa makhluk yang dikatakan Tencent itu benar-benar kuat. Tapi lewat baku hantam tersebut, Gabimaru akhirnya tahu kelemahan salah satu dari mereka. Nah, mendengar ucapan Gabimaru, Yuzuriha udah gak sabaran ingin cepat-cepat keluar dari pulau itu. Nah, singkat cerita, di tengah-tengah obrolan, Yuzuriha sempat menyinggung soal istri Gabimaru. Apakah benar Gabimaru punya istri? Dan tidak menghalu. Tapi di sisi lain, Sagiri merasa bahwa Gabimaru benar-benar punya istri. Dan Sagiri pernah melihat sekilas saat menjalankan tugasnya. Padahal itu cuma bohong. Nah, mendengar obrolan mereka berdua, Gabimaru akan membuktikan bahwa Gabimaru punya istri. Dan hal itu bisa terjawab setelah Gabimaru berhasil membawa ramuan keabadian, lalu pulang ke kampung halaman mereka. Tapi di sisi lain, Yuzuriha masih nggak percaya dengan omongan Gabimaru, bahwa apakah Gabimaru sudah beristri. Nah, untuk menjawab semua itu, Gabimaru pun langsung memberitahu Yuzuriha bahwa Gabimaru sudah beristri. Dan nama istri Gabimaru adalah Yue, anak kepala desa Iwagakure. Dan Gabimaru masih bisa merasakan kelembutan istrinya, entah itu suaranya lemah lembut saat berbicara ataupun lagi tersenyum pada Gabimaru. Dan menurut Gabimaru, suasana romantis mereka masih terasa sampai sekarang, dan kejadian itu bukan ilusi.
Nah, mendengar ungkapan isi hati Gabimaru, Sagiri dan yang lain mulai percaya dengan cerita Gabimaru. Di sisi lain, Yusuriha merasa ini baru pertama kali Yusuriha melihat ada shinobi bercerita tentang dirinya. Nah, sambil melihat Tao Gabimaru yang semakin besar, Shion pun menyimpulkan bahwa setiap orang akan bertambah kuat saat mereka mengingat orang-orang yang berharga bagi mereka. Dan itu terjadi pada Gabimaru. Ya, Shion agak ragu bahwa Gabimaru cuma menghalu. Scene kemudian berpindah ke tempat Aza, yang dimana Aza tengah membantai bawahan Lord Tenzin. Dan menurut Aza, makhluk yang dia bantai ternyata lemah banget. Nah, setelah itu muncul Rian, yaitu Lord Tenzin. Dan Rian pun bertanya apakah dirinya yang menghabisi anggota Tenzin. Sedangkan di sisi lain, Sagiri meminta Pushi untuk merawat Mei, karena saat ini Mei lagi demam. Ya, dari awal Sagiri berpikir Mei cuma kelelahan dan akan sembuh saat menggunakan pemulihan milik Mei. Tapi nyatanya Mei terlihat lemah. Nah, maka dari itu Sagiri meminta Pushi untuk mengobati Mei, karena Pushi ahli di bidang medis. Sedangkan di sisi lain, Yusuriha masih penasaran dengan Mei. Siapakah Mei yang sebenarnya? Dan menurut Sagiri, gadis itu sama seperti Lord Tenzin. Ya, selain memiliki kekuatan unik yang di luar nalar, mereka sulit untuk dikalahkan. Nah, untuk mendapatkan informasi dari Mei soal Tenzin, Pushi berusaha meramu obat untuk menurunkan demam Mei. Dengan syarat, Mei harus memberitahu informasi detail mengenai Lord Tenzin. Apa sebenarnya yang mereka cari? Nah, sambil mendengar Mei yang masih terbata-bata, Yusuriha pun merasa keberatan dengan pertanyaan tersebut, bahwa pertanyaan itu tidak cocok buat seorang gadis yang masih sakit. Nah, scene kemudian beralih ke tempat Gabimaru yang tengah mencari lawan sparring. Ya, sambil berlatih sebelum menghadapi para Tenzin, Gabimaru ingin melihat kemampuan bertarungnya yang semakin tumpul. Dan maka dari itu, Gabimaru memanggil Shion dan yang lain untuk sparring dengan Gabimaru 4 lawan 1. Dan menurut Gentetsu Sai, dirinya udah gak sabaran untuk menghajar Gabimaru. Nah, sebelum bertarung dengan mereka berempat, Gabimaru sempat mengingat pertarungannya dengan Aza Chobei dan salah satu anggota Tenzin, bahwa saat ini Gabimaru masih berusaha untuk belajar mengendalikan Tao miliknya. Dan setelah itu pertarungan pun dimulai. Nah, di awal pertarungan, Toma berusaha menyerang Gabimaru secara bertubi-tubi dengan pedangnya. Tapi Gabimaru berhasil menghindar dari serangan tersebut. Nah, setelah itu serangan berlanjut dari Gentetsu Sai dengan sebuah pukulan. Tapi lagi-lagi Gabimaru berhasil membaca arah serangan Gentetsu Sai dan mengkonter serangan itu dengan sebuah tendangan. Nah, nggak mau ketinggalan, Nurugai pun ikut-ikutan menyerang Gabimaru, dan alhasil Nurugai pun diputar-putar kayak gasing, sehingga Shion dan yang lain terpental ke belakang. Dan menurut Nurugai, Gabimaru semakin kuat. Sedangkan di sisi lain, Gentetsu Sai mulai serius untuk melawan Gabimaru, dan tanpa disadari, Gentetsu Sai langsung menghantam Gabimaru dengan sebuah pukulan. Sedangkan di sisi lain, Pushi mulai mengulik informasi mengenai Tenzin dari Mei, bahwa orang yang disebut Tenzin itu tercipta dari 2 jenis makhluk hidup, dari eksperimen yang dibuat oleh salah satu manusia yang bernama Hoshi. Ya, metode yang digunakan oleh orang tersebut sama seperti metode saat ini, yaitu menggabungkan manusia dan tanaman, sehingga melahirkan spesies baru yang melampaui kekuatan manusia, yang dikenal dengan nama Lord Tenzin. Tapi menurut Pushi, meskipun Lord Tenzin sangat kuat, tapi ada beberapa cara untuk melawan mereka, yaitu dengan cara bermeditasi. Karena bermeditasi, mereka yakin bahwa mereka akan mendapat keabadian, atau yang lebih dikenal dengan latihan jalan batin Tan. Sedangkan untuk cara simpel tanpa latihan, mereka bisa abadi dengan ramuan keabadian yang sekarang dibuat oleh Rian. Nah, mendengar hal itu, Yusuriha sempat terkejut. Ya, Yusuriha nggak bakal menyangka ternyata ramuan keabadian memang ada. Nah, sambil mengingat ucapan salah satu Lord Tenzin, Pushi mengatakan bahwa mereka sudah menemukan cara memperpanjang masa hidup mereka, yaitu dengan cara mengambil Tao milik manusia atau energi kehidupan. Ya, Lord Tenzin memperpanjang hidup mereka dengan Tan, atau yang disebut sebagai ramuan keabadian yang belum sempurna. Dan menurut Pushi, efek Tan atau ramuan keabadian itu tidak berpengaruh pada manusia biasa kecuali Lord Tenzin. Nah, karena merasa penasaran, Yusuriha pun bertanya, jika memang benar Lord Tenzin abadi dengan Tan, kenapa mereka masih berusaha meneliti ramuan keabadian?
Di sisi lain, Pucci menerjemahkan ucapan Mei bahwa itu adalah kemauan pencipta para Tenzen yang bernama Xupu atau yang dikenal dengan nama Jopuku bagi orang-orang Jepang. Ya, menurut Pucci, beliau adalah peneliti keabadian zaman dinasti Qing sejak 1000 tahun yang lalu. Sampai akhirnya penelitian Jopuku berakhir di negara mereka.